Sofa ini bukan hanya menjadi hidup, tapi dia juga menyukai wanita cantik. Saat wanita cantik duduk di atasnya, dia akan memijit wanita itu, membuat tubuhnya terasa nyaman. Jika lelaki yang ingin duduk, dia akan mengeluarkan kail tajam dan menyerang. Setelah membunuhnya, dia bahkan bisa membuang mayatnya. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kami akan membahas sebuah film horor berjudul I1 Killer Sofa I0. Demi melindungi mantan kekasihnya, lelaki ini bekerja sama dengan sepasang roh suami istri jahat. Memotong kedua kakinya, lalu menyegel rohnya ke dalam sofa. Setelah melewati berbagai hal, sofa itu akhirnya tiba di rumah mantan kekasihnya, Francesca. Francesca sekarang memiliki kekasih baru yang bernama TJ. Demi menghemat uang, TJ membeli sebuah sofa dari pasar barang bekas. Tapi dia tidak tahu seberapa menakutkannya sofa ini. Di hari ini, saat Francesca pulang kerja, dia yang merasa lelah, langsung pergi mandi. Tapi dia terus merasa seperti ada orang yang sedang mengamatinya. Tetapi dia tidak menemukan sumber masalahnya. Dia pikir, mungkin karena dirinya terlalu lelah. Selesai mandi dia datang ke depan sofa itu, lalu menyetel sebuah lagu yang elegan, dan berbaring istirahat. Yang tidak disangkanya adalah, sofa ini seperti memiliki kekuatan ajaib. Bukan hanya memijit seluruh tubuhnya, bahkan membuatnya merasa tenang dan tidak ingin bangun dari situ. Keesokan harinya, Francesca melihat lantai yang dihiasi penuh dengan lilin, dan sudah tersedia sarapan di atas sofa. Francesca mengira bahwa TJ yang menyiapkannya. Tetapi TJ malah mengira Francesca sedang bermain romantis dengannya. Dia mengambil sarapan di atas sofa dan memakannya. Sewaktu dia bersiap mau mengambil makanannya lagi, sofanya malah bergeser. TJ mengira bahwa dirinya salah lihat. Si sofa malah menjadi sangat marah dan tiba-tiba ingin membunuhnya. Dia mengeluarkan kait dengan perlahan-lahan, lalu menabrakkannya ke kaki TJ dengan sekuat tenaga. Serangan yang mendadak ini membuat TJ tidak siap untuk melawan. Juga tak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia akan diserang oleh sebuah sofa. TJ segera menelepon Francesca. Begitu menerima telepon, Francesca segera pulang ke rumah bersama polisi. Di saat ini, TJ sedang terbaring di bak mandi sembari berteriak kesakitan. Polisi mengecek keadaan di dalam rumah, dan menyadari permukaan oven penuh dengan bercak darah. Tetapi biar bagaimanapun dia tidak percaya pada kata-kata TJ. Sofa mana mungkin bisa membunuh orang? Mereka mengira bahwa TJ hanya berhalusinasi saja. Di saat ini, terdengar suara ketukan dari kaca jendela. Karena penasaran, TJ membuka jendela dan melihat keluar. Tidak disangka, si sofa datang ke bawah rumahnya. Si sofa bahkan berdiri dan menantangnya berperang. TJ kaget sampai terjatuh ke lantai. Dia ingin meminta pertolongan, tetapi luka di kakinya membuatnya susah untuk bergerak. Kait tajam si sofa mendekati TJ perlahan-lahan. Pada akhirnya, TJ tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain, Francesca sepertinya mendengar sesuatu di tengah malam. Dia bangun dan membawa senter untuk memeriksa. Saat dia mengarahkan cahaya senter ke sofa itu, si sofa bergerak. Francesca berteriak keras ketakutan. Dia memanggil sahabatnya yang sedang tidur untuk datang ke tempatnya. Maxi datang dan menemaninya memeriksa rumahnya. Tetapi si sofa diam dengan tenang di tempat. Setelah apa yang terjadi barusan, Francesca tidak berani tinggal sendirian di rumahnya. Jadi dia pergi ke rumah Maxi. Yang mereka tak ketahui adalah si sofa sedang melihat mereka dari kejauhan. Di hari ini, ada seorang lelaki yang masuk diam-diam ke rumah Francesca. Begitu masuk, dia langsung melepaskan alarm polisi di dinding. Sedangkan si sofa melihat semua ini dengan dingin dari sebelahnya. Selanjutnya dia datang ke kamar Francesca. Dia mengambil pakaian dalam Francesca kemudian naik ke ranjangnya dan membayangkan hal yang tidak baik. Ternyata dia adalah seorang lelaki mesum. Dia suka mencuri pakaian dalam wanita. Melihat hal ini, si sofa sangat marah. Tanpa basa-basi, dia mengambil setrikaan dan membunuhnya. Malam harinya, Maxi ke rumah Francesca untuk membantunya mengemas pakaiannya. Tapi malah melihat hal yang mengerikan. Si sofa membunuh orang dan bahkan menarik mayatnya. Ternyata apa yang dikatakan Francesca benar. Si sofa bukan hanya bisa bergerak, dia bahkan sedang membuang mayat. Maxi ingin kabur diam-diam, tapi malah tidak sengaja menginjak barang di lantai. Si sofa langsung menyadari keberadaannya. Maxi melarikan diri dengan ketakutan.
Tetapi si Sova menyusulnya dan mengunci pintu. Maxi hanya bisa bersembunyi di kamar mandi. Dia loncat dari jendela. Yang tidak beruntungnya, dia jatuh ke dalam tong sampah. Melihat Maxi tidak kunjung kembali, Francesca khawatir. Jadi dia memanggil polisi untuk memeriksa ke rumahnya. Tetapi mereka tidak menemukan Maxi. Hanya menemukan segenggam kunci di lantai. Francesca mengeluarkan HP untuk menelepon Maxi. Terdengar suara dering HP dari tong sampah di bawah. Polisi memeriksa ke bawah. Mereka tidak melihat Maxi, tapi menemukan mayat lelaki mesum itu. Francesca ketakutan melihatnya, tetapi yang membuatnya lebih kaget adalah si Sova berbicara dengannya. Dia ketakutan sampai pucat dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hal-hal aneh terus terjadi. Jadi dia datang kepada seorang penyihir untuk meminta pertolongan. Si penyihir memberitahu Francesca bahwa Sova itu dirasuki oleh arwah. Dan arwah itu adalah mantan kekasihnya. Mantan kekasihnya membuat kesepakatan dengan roh suami istri jahat. Cara untuk memecahkannya adalah dengan membawa Francesca ke alam lain. Dan membunuh roh suami istri jahat itu. Dengan begini, dapat menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi. Mendengar hal ini Francesca sangat marah. Dia pulang ke rumah dan menuangkan minyak ke atas sofa itu. Lalu mengeluarkan korek api. Dia mau membakar iblis yang menyeramkan ini. Tetapi begitu Francesca menyalakan korek api, apinya langsung ditiup mati oleh si Sova. Setiap Francesca menyalakan apinya, si Sova langsung meniupnya. Membuat Francesca hampir putus asa. Di saat ini, si Sova tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah Francesca. Di saat darurat polisi datang dan menembak Sova itu. Saat mereka mengira si Sova akhirnya sudah mati. Francesca malah dirasuki oleh istri dari roh jahat itu. Dia mengubah penampilannya yang biasanya murni. Dan mendandani dirinya dengan sangat medok. Lalu menuangkan secangkir teh untuk si polisi. Kemudian si polisi mati keracunan. Francesca membunuh si polisi agar roh jahat suaminya bisa merasuki tubuhnya. Partner si polisi terkejut melihat adegan mengerikan ini. Tapi lehernya dipelintir oleh si polisi sebelum dia pulih dari kagetnya. Dengan begini, pasangan roh jahat itu berhasil bebas kembali tanpa terkena hukuman. Sedangkan Francesca tersegel di dalam sofa selamanya. Baik, cerita hari ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.